Ini dia cerita legenda batu menangis yang lebih seru dan hidup. Ayo kita dengarkan sebuah cerita ajaib dari Kalimantan. Dongeng batu menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di Kalimantan, hiduplah seorang ibu dan anak gadisnya. Ibu mereka adalah seorang janda yang sangat miskin. Setiap hari, ia harus bekerja keras di kebun sayurnya. Setiap pagi, saat matahari belum bangun, ibu sudah pergi ke kebun. Ia mencangkul, menanam, dan menyiram sayuran sampai tangannya kapalan. Kulitnya menjadi gelap dan tubuhnya kurus karena terus bekerja keras membanting tulang demi sesuap nasi. Semua keringat dan lelahnya hanya untuk satu tujuan, agar mereka bisa makan. Tapi anak gadisnya yang bernama Darmi sangat cantik jelita. Kulitnya kuning langsat dan rambutnya hitam terurai. Wah, Darmi cantik sekali. Seperti putri dari negeri dongeng. Sayang sekali, kecantikannya tidak sama dengan perilakunya. Darmi adalah gadis yang amat pemalas. Di balik wajahnya yang cantik, ternyata hatinya tidak secantik itu. Ia tidak pernah mau membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi dirinya sendiri. Seharian dia hanya duduk di depan cermin, menyisir rambutnya yang panjang, dan berkata, "Alangkah cantiknya aku." Selain pemalas, Darmi juga sangat manja. Segala permintaannya harus dituruti oleh ibunya. Apapun yang dia minta, ibunya harus menuruti. Seperti seorang ratu kecil yang nakal. Jika tidak dituruti, Darmi akan marah besar. Ia sering berkata kesal karena dilahirkan di keluarga miskin. Andai aku lahir di keluarga kaya, ibu ini tidak bisa memberiku apapun, katanya dengan wajah cemberut. Suatu hari, sang ibu pulang dari kebun. Ia sangat lelah dan lapar. Badannya pegal semua, dan perutnya keroncongan. Ia melihat Darmi masih saja bersolek di kamarnya. "Darmi, bisakah kamu memasak? Ibu sangat lapar," pinta ibunya. Darmi berbalik dengan kesal. "Aduh, ibu, mengganggu saja. Ibu tidak lihat aku sedang berdandan. Gara-gara ibu, aku jadi kelaparan." Dia bahkan tidak mau menoleh dengan sopan. Hati ibu sangat sedih. Akhirnya, dengan sisa tenaganya, ibu jugalah yang memasak nasi untuk mereka berdua. Bayangkan, dengan perasaan sedih dan badan yang lelah, ibu itu masih harus memasak untuk anaknya yang malas. Bahkan untuk mengambil segelas air minum saja, Darmi selalu memanggil ibunya untuk mengambilkannya. "Ibu, ambilkan aku air," teriaknya dari kamar. Dia malas sekali ya. Suatu pagi, sisir kesayangan Darmi patah. Suaranya keras. Sisir yang selalu dia pakai untuk berdandan itu patah menjadi dua. Darmi langsung uring-uringan sepanjang hari. "Ibu, sisirku patah. Aku mau sisir baru. Harus lebih bagus." Dia merajuk dan mengomel sepanjang hari, seperti anak kecil. Ibunya berkata, "Baiklah nak, kebetulan hari ini ibu harus menjual sayur ke pasar di desa. Nanti ibu belikan." "Tidak," jawab Darmi. "Aku tidak percaya selera ibu. Aku mau ikut ke pasar. Aku mau pilih sendiri." Dia tidak percaya pada ibunya sendiri. Ibunya terkejut. "Tapi pasar di desa itu amat jauh nak. Kita harus berjalan kaki," kata ibunya. Darmi tidak peduli. Ia takut kulitnya terkena matahari. Ia lalu mengambil sehelai daun besar untuk dijadikan payung. Dia lebih peduli pada kulitnya daripada rasa lelah ibunya. Akhirnya, mereka pun berangkat. Sang ibu menarik gerobak kayu yang penuh dengan sayuran. Sangat berat. Gerobak kayu itu berat sekali ditarik. Ibu mengeluarkan semua tenaganya. Darmi berjalan melenggang di depan ibunya. Ia memakai pakaian terbaiknya dan bersolek agar dikagumi orang. Dia berjalan seperti model, sambil tersenyum pada siapa saja yang melintas. Sementara ibunya berjalan di belakang, membawa keranjang tambahan dengan pakaian yang sangat dekil. Ibu berkeringat, badannya kotor,
dan pakaiannya penuh dengan debu. Sungguh berbeda sekali. Darmi sengaja berjalan lebih cepat agar orang-orang tidak tahu bahwa wanita lusuh di belakang itu adalah ibunya. Dia malu mengakui bahwa wanita pekerja keras itu adalah ibunya sendiri. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka terpesona melihat kecantikan Darmi. "Wah, siapa gadis cantik itu?" bisik mereka. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang Darmi, mereka bingung. Penampilan mereka sungguh kontras. Mereka heran. Apa hubungan gadis cantik dan wanita miskin yang menarik gerobak itu? Tiba-tiba, seorang pemuda mendekati Darmi. Ia adalah kawan Darmi di desa. Saat mereka sedang asyik berbincang, sang ibu sampai pemuda itu bertanya, "Hai Darmi, siapa wanita tua di belakangmu itu?" Apa jawaban Darmi? "Adik-adik." Dengan angkuh ia menjawab, "Oh, dia itu pembantuku." Astaga, Darmi berbohong. Dia bilang ibunya adalah pembantu. Hati ibunya hancur mendengarnya. Ia menahan tangis, tapi hanya bisa diam. Dalam hatinya, ibu itu sangat sedih, seperti ditusuk pedang. Tahu ibunya diam, Darmi merasa aman. Ia pun meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, seorang pemuda lain mendekatinya. "Hai, gadis manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Darmi mendongakkan kepalanya. Bukan, dia itu adalah budakku. Bukan cuma pembantu." Dia bilang budak. Semakin mania dijede kedurhakaannya, lagi-lagi hati ibu terasa seperti ditusuk. Ia terus berjalan sambil menahan air mata. Air mata ibu hampir tumpah. Tapi dia kuatkan juga. Sesampainya di pasar, ibu segera menjual sayur-mayurnya. Darmi mengawasi dari jauh, mengintip berapa uang yang didapat ibunya. Dia seperti elang yang mengincar mangsanya. Dia hanya memikirkan uang untuk berbelanja. Setelah selesai, Darmi langsung menghampiri ibunya. "Ibu, beri aku uang. Aku mau beli sisir dan perhiasan." Ibunya menjawab, "Ini uang untuk sisirmu, Nak. Uang lainnya untuk membeli beras dan bibit." Ibu masih berpikir untuk kebutuhan makan mereka besok. Darmi marah besar. "Cuma segini?" Ibu pelit sekali. Teriaknya di depan semua orang. Dia tidak peduli bahwa orang lain mendengarnya. Dia membuat ibunya malu. Karena malu dan sudah terlalu lelah, ibu akhirnya pasrah. Ia memberikan semua uang hasil kerjanya hari itu kepada Darmi. Ibu sudah lelah melawan. Akhirnya, ibu menyerah. Darmi langsung girang. Ia membeli sisir baru yang paling mahal, membeli perhiasan dan baju baru. Wah, dia berbelanja senang sekali, tanpa memikirkan ibunya yang hanya bisa melihat. Ibunya hanya bisa mengikuti di belakang. Melihat anaknya menghabiskan uang yang seharusnya untuk makan mereka, hati ibu semakin sakit. Uang untuk makan seminggu habis dalam sekejap. Karena kecantikannya, Darmi disapa oleh sekelompok pemuda tampan. Mereka memuji-mujinya dan menawarkan untuk mengantar pulang. Para pemuda itu tertipu oleh kecantikan Darmi. Ibunya menjadi khawatir. Ia takut terjadi apa-apa pada putrinya. Ia pun menghampiri mereka. Walaupun sudah disakiti, ibu tetap melindungi anaknya. "Darmi, Nak, ayo kita pulang. Hari sudah sore," panggil ibunya dengan lembut. Sontak para pemuda itu menoleh ke arah ibu. Salah satu dari mereka bertanya pada Darmi, "Darmi, siapa wanita gembel itu? Apa dia ibumu?" Darmi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Ibuku? Tentu saja. Bukan, mana mungkin aku punya ibu seperti gembel itu." Kali ini dia tertawa. Dia menertawakan ibunya sendiri. "Ibuku cantik dan kaya, sedang menunggu di rumah. Dia itu hanya pekerja rendah di rumahku." Kedurhakaannya sudah puncak. Dia terus berbohong dan menghina. Para pemuda itu pun ikut tertawa, meremehkan sang ibu yang berdiri mematung,
Mereka menganggap ibu yang malang itu tidak penting. Cukup sudah. Hati ibu tidak kuat lagi menahan hinaan ini. Ini adalah penghinaan yang paling menyakitkan. Ibu sudah tidak tahan lagi. Sakit hatinya sudah melebihi batas. Sang ibu bersimpuh di tanah. Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua sakit hati yang ditahannya. Ibu berlutut dan menangis. Tangisannya sangat menyayat hati. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, hamba tidak kuat lagi. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan hamba. Hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Doa ibu yang sedih dan putus asa itu langsung dikabulkan. Seketika, langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin berembus kencang dan petir mulai menyambar. Langit menjadi gelap, petir menggelegar. Suasana menjadi sangat menakutkan. Darmi dan para pemuda tadi langsung ketakutan. Mereka berhenti tertawa. Wajah mereka yang tadi tertawa sekarang berubah pucat ketakutan. Darmi merasa kakinya kaku dan berat. Ia tidak bisa menggerakkannya. "Aduh, kakiku, kenapa kakiku seperti batu?" teriak Darmi ketakutan. Perlahan-lahan, tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Ajaib sekali. Kaki Darmi perlahan berubah warna menjadi abu dan keras seperti batu. Keajaiban yang menakutkan. Darmi berteriak histeris. "Ibu! Ibu! Apa yang terjadi? Kakiku!" Dia baru menyadari kesalahannya sekarang. Perubahan itu terus menjalar dengan cepat, mencapai pinggul dan setengah badannya. Darmi jatuh bersimpuh. Kini separuh tubuhnya sudah menjadi batu. Dia tidak bisa berdiri lagi. Sambil menangis, ia memohon ampun. "Oh, ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu." Dia menangis dan meminta maaf. Tapi ibunya hanya bisa melongo. Lalu menghampiri putrinya yang separuh menjadi batu. Keduanya menangis bersama. Ibu juga sedih. Dia mendekat dan memeluk anaknya yang separuh menjadi batu. "Ibu, ibu, ampunilah anakmu." Tapi adik-adik semuanya telah terlambat. Permintaan maaf itu sudah datang terlalu terlambat. Akhirnya, seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Tangisannya pun terhenti. Kini, Darmi telah berubah sepenuhnya menjadi sebuah batu yang besar. Sekalipun telah menjadi batu, orang-orang dapat melihat sesuatu yang aneh. Kedua matanya masih menitikkan air mata. Yang ajaib, dari mata batu itu terus mengalir air. Seperti air mata. Air mata itu terus mengalir seakan sedang menangis. Oleh karena itu, batu itu disebut batu menangis. Dan sejak hari itu, batu itu dikenal dengan nama Batu Menangis sebagai pengingat untuk semua anak. Nah, dari cerita rakyat Kalimantan Barat ini, kita belajar sebuah pesan yang sangat penting. Kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita. Apapun keadaan mereka, mereka sudah berkorban begitu banyak untuk kita. Jangan pernah menjadi anak yang durhaka. Menyakiti hati ibumu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perkataan yang menyakiti hati orang tua bisa membuat mereka sangat sedih. Kecantikan wajah tidak ada artinya jika perilaku kita buruk. Kecantikan yang sesungguhnya datang dari hati yang baik. Jadilah anak yang cantik dan tampan dari dalam hati. Dengan bersikap sopan dan baik, kita juga belajar untuk tidak menjadi anak yang manja dan pemalas. Kita harus mandiri dan rajin membantu orang tua, bantu ibu membersihkan rumah, atau membereskan mainan sendiri. Ya, sayangilah keluargamu, dan terimalah keadaan mereka dengan ikhlas, karena mereka adalah orang yang paling menyayangimu. Keluarga adalah harta kita yang paling berharga. Jangan sampai kita menyesal seperti Darmi, yang permohonan maafnya sudah terlambat.
Menyesal di akhir tidak ada gunanya. Sayangi orang tua kita selagi masih ada. Kisah batu menangis ini akan selalu mengingatkan kita akan akibat dari kedurhakaan. Demikianlah legenda batu menangis dari Kalimantan Barat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.